Ini 10 orang yang datang, 8 orang rata-rata kolesterol. 10-nya. Bukan 8 lagi. Ya. Kalau stres saya malahan banyak makan, gimana dong? Itu yang kita sulit ya. Paling menarik banget tuh adalah poin keempat, yaitu terkait doa. Ya kan? Itu adalah obat paling mujarab katanya. Jadi bisa dipilah-pilih gitu. Nggak melulu tuh kita tuh merasa yang paling paling lelah aja, Benar. paling stres aja, paling banyak masalah aja, nggak melulu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers semua. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial juga. Siapakah beliau ini? Nah, beliau yang di samping saya ini adalah dokter yang bertugas di Klinik Amanah Bank Riau Kepri Syariah. Yang kebetulan klinik kita ini ada di Jalan Arifin Ahmad. Dan salah satunya lagi juga berada di lantai SS Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Jalan Jenderal Sudirman nomor 462. Nah, say hi dulu ke kamera, Dok. Halo. Halo. Nah, ganteng ya? Alhamdulillah. Tapi kayaknya udah ada yang punya nih. Ini kita mau tanya-tanya dulu. Halo, selamat siang, Dokter. Siang, Mbak. Saya manggil Mbak aja ya. Panggil Mbak boleh. Dengan Dokter Yoke. Dokter Yoke Ramanda. Yoke Ramanda. Okay. Itu saudaraan sama Dokter Boyke? Mirip. Oh, mirip ya? Bakal jadi objin kayaknya. Oh, oke, bakal jadi objin. Wow, bagus-bagus. Yes. Kapan turun channel, Dok? Belum tahu lagi. Belum tahu ya. Insya Allah next year ya. Next. Kita doain ya. Mana tahu dapat apa namanya? Dapat beasiswa dari Bank Riau Kepri Syariah. Amin. Bisa gitu ya. Amin. Oke, thank you ya, Dokter udah Yes, datang di BRKS Talk kita siang hari ini buat ngebahas bincang. Tadi sih aku mau bilangnya bincang seru dan hangat, tapi Dokter tadi bilangnya bincang sehat dan Benar. santai. Bincang sehat dan santai. Oke, BSS, bincang sehat dan santai. Top. Top. Oke nih, Dok, kita langsung aja ke topik pembicaraan nih. Iya. Nih kalau ngomongin kesehatan, kesehatan pegawai. Oke. Kayaknya terbagi dua sekarang ya. Bukan kayak hatiku terbagi dua nih. Jangan. Jangan ya. Bahaya. Satu aja cukup. Satu aja cukup. Masih single atau udah berkeluarga, Dok? Single 2. Anak 2, istri 1. Oh, istri 1. Tadi kirain. Oke, jadi kesehatan pegawai ini kayaknya terbagi dua. Sekarang ada yang namanya kesehatan secara fisik. Betul. Dan satu lagi kesehatan mental. Nah, ini tadi kita di behind the scene udah ada ngobrol sedikit. Kita akan sebenarnya mau kupas tuntas di episode ini, tapi nanti kita pinggir-pinggirnya aja nih, luar-luarnya aja nih, biar nanti ada next episode lagi terkait hal ini kita kupas lebih dalam. Gimana, Dok? Siap. Soalnya ngundang dokter ini juga kita podcastnya udah waiting for him 2 weeks ya, Pak Produser ya, dan baru bisa hadir hari ini. Thank you ya, Dokter Yoke. Sama-sama. Oke, viewers semua, tadi ada cut sedikit Klinik Amanah Riau Kepri. Benar. Begitu ya namanya ya, Dok. Yeah. Jadi udah berapa lama bertugas di Klinik Amanah Riau Kepri? Saya sudah bertugas di Klinik Amanah Riau Kepri. Alhamdulillah udah masuk ke 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Jadi itu kayak orang melahirkan udah benar. mau ini ya. Udah mau melahirkan. Jadi ini sudah berkembang dengan baik di Klinik Amanah Riau Kepri. Kebetulan kita sudah masuk ke 2 tahun. 2 Kemarin tahun. di tanggal 2 Desember. Oh, udah berulang tahun yang kedua. Tahun yang kedua untuk Klinik Amanah Riau Kepri. Oh ya, tepuk tangan. Semoga semakin solid ya. Sukses selalu buat Klinik Amanah Riau Kepri. Terima kasih. Oke. Kebetulan saya dokter umum di Klinik Amanah Riau Kepri. Cukup banyak sih yang harus kita bahas di sekarang ini. Cukup banyak ya. Cukup Lulusan mana kalau boleh tahu, Dok? Alhamdulillah saya lulusan di Abdurrahman Pekanbaru. Oke. Fakultas Kedokteran Abdurrahman Pekanbaru. Putra kebanggaan Riau. 2018. Dengan dokter umum yang satu lagi, Dokter Idral juga dari lulusan Abdurrahman. Oke, iya kita punya dokter lagi yang satu lagi bertugas. Kebetulan teman satu kampus berarti ya, Satu Dok? kampus adik kelas. Adik kelas dengan Dokter Idral. Sayang beliau belum bisa hadir di sini ya. Benar. Mungkin next ya, Dok Next. ya. Oke, balik lagi ke topik nih, kita mau ngobrolin gimana nih pandangan dokter terhadap kesehatan pegawai secara fisik nih. Apalagi kita pegawai perbankan ini kan ada yang terbagi dua, back office dan yang di lapangan gitu. Kebanyakan dari kita kan di back office nih, yang di belakang komputer duduk. Benar. Kerja seharian suntuk, lupa lah itu minum, lupa bergerak sebentar untuk biar rileks. Ini kan akan berdampak bagi tubuh ya. Ya, benar. Nah, gimana nih pandangan dokter nih terhadap ini? Apa sih tipsnya buat kita pegawai perbankan biar tetap bisa menjaga kesehatan? Oke, baik.
untuk pegawai khususnya di Menara Bank Riau Kepri Syariah, ini paling banyak yang terkena namanya kolesterol. Tapi kita membahas ya, kolesterol ini mungkin pembahasannya udah cukup sering. Benar. Saya akan memberikan tips-tips aja, tips-tips yang paling yang benar-benar pegawai kita nih paling malas ngelakuin. Benar ya? Paling malas ngelakuin. Jadi 10 orang yang datang, 8 orang rata-rata kolesterol. 10-nya. Bukan 8 lagi. Termasuk Bukan saya ya, 8 Dok. lagi. Iya, termasuk. Nah, itu dia. Oke, jadi gimana nih? Untuk pertama yang harus kita lakukan itu namanya sehat mental dulu. Yang namanya si penyakit atau apapun itu penyakit, kalau mental kita sudah kena, bahasa arti itu stres kita tidak terjaga, itu bakal kita mudah terserang penyakit. Benar-benar. Benar ya? Iya, jadi intinya harus happiness dulu. Happiness dulu. Jadi mental ini harus dijaga dulu, ya. Bagaimana mental bisa terjaga? Ya dengan salah satunya dengan apa? Ini dalam konteks kita bekerja di kantor ya. Konteks bekerja di kantor. Yang pertama di kantor itu kita dalam arti harus happy dulu. Ya, dalam bekerja itu dalam happy dulu. Yaitu lingkungan kerja yang sehat tadi ya, Dok, lingkungan ya. yang paling Yang penting mendukung. tuh lingkungan yang paling mendukung. Selanjutnya timbullah kita harus benar-benar yang namanya menjaga pola makan. Stres itu berpengaruh pada pola makan. Benar ya? Benar-benar. Kalau pola makan kita terganggu, stres kita juga terganggu. Begitupun kalau stres kita terganggu, pola makan terganggu. Nah, itu benar banget, saya Benar ngerasain. ya? Timbullah namanya. Kalau stres saya malahan banyak makan, gimana dong? Itu yang kita sulit ya. Gitu ya. Sebenarnya bagus, nggak apa-apa. Banyak makan, bedain banyak makan dengan kita makan biasa. Oke. Ya, banyak makan itu kalau untuk kita kesehatan itu nggak ada masalah. Oke, tetapi dengan pola porsinya makan yang dan pas. ini yang sehat ya, Benar. diet yang sehat gitu. Ya. Diet itu kan nggak hanya nurunin berat badan ya, Dok, bukan. tapi juga demi kesehatan gitu ya. Benar, demi kesehatan. Itu pola makan yang berpengaruh ke sehat mental tadi. Betul. Ini kan di kantor. Nah, yang kedua, kebanyakan pegawai kita di kantor ini malas yang namanya minum air putih. Hobinya ngopi. Bener, saya itu Ngopi teh. Tahu-tahu kolesterol, tahu-tahu gula. Bener ya? coffee person, iya. Iya, jadi dalam arti gini, kita boleh menyeimbangkan yang namanya kopi dengan air putih. Benar. Saya hanya menyarankan seimbangkan minum kopi dengan air putih, karena kopi terlalu banyak juga nggak bagus untuk kesehatan. Benar. Perbanyaklah minum air putih dibandingkan kopi. Benar. Begitu. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak akan bagus walaupun Nggak dia enak bagus. seperti kopi. Benar. Iya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah nih di Bank Riau Kepri Syariah sendiri kita udah ada edaran sih buat pegawainya gitu. Buat bawa tumbler, gerakan bawa tumbler masing-masing. Ya, bagus. Iya Karena kan? dari awal saya sudah menyampaikan ke pihak-pihak atau ke pasien yang saya sebutnya pasien ya, pegawai kita itu kalau bisa bawa sendiri. Iya, benar. tumbler. Jadi memang khusus untuk 2 liter per hari. Iya benar. Itu Jadi diwajibkan. iya benar, di lingkungan kerja saya sendiri, Dok. Udah bawa yang 1 liter, 2 liter, udah kayak ini bawa galon ke kantor kan. Nah, jadi itu yang paling penting kalau yang kedua ya, minum air putih. Oke. Kita bahas yang ketiga. Yang ketiga itu contoh yaitu olahraga. Nah, ini dia. Olahraga ini yang banyak alasan. Ya. Pegawai-pegawai kita kebanyakan alasannya itu, Dok, nggak sempat, Dok. Kita kerja dari pagi, pulangnya malam, kadang begadang, Dok. Lah, itu nggak ada alasan. No reason ya, No Dok. reason. Kalau menurut saya, gini. Ini cara saya lakukan untuk diri saya sendiri juga. Caranya begini. Bekerjanya itu kita kan dimulai jam 6, anggap ya. Jam 6 kita mulai bekerja untuk persiapan. Dari jam 5 sampai jam 6 subuh, ya bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak atau mas-mas yang bekerja, itu adalah suatu hal yang sangat harus dilakukan dari jam 5 subuh sampai jam 6 subuh. Contoh, kita melakukan yang namanya itu gerakan jalan kaki saja. Benar. Dari jam 5 subuh sampai jam 6 subuh, ya paling tidak 30 menit. 30 Itu udah olahraga. Ya, Nggak udah perlu olahraga. yang berat ya, Dok, Nggak ya. perlu yang Mulai berat. dari yang ringan dulu di awal Ringan hari. dulu, karena kondisi kita di dalam lapangan di kantor pun kita tidak bisa melakukan olahraga. Ya. Benar. Nah, ini nanti saya kasih juga trik di dalam ruangan begitu. Iya, Jadi iya. gini, untuk di dalam untuk di jam 5 sampai jam 6 dilakukan namanya jalan santai aja. Oke. Ya, paling tidak 30 menit. Karena di pukul 5 sampai jam 6 subuh itu
ada nama udara yang terkandung yang paling bagus di seluruh dunia. Oke. Ya, paru-paru kita juga sehat, badan kita juga sehat, kardio juga sehat, otot juga sehat. Otomatis Benar ya? juga memulai hari juga Nggak lebih semangat fresh, ya. lebih semangat. Nah itu Benar. intinya di situ. Yang selanjutnya, bagaimana tips untuk kita melakukan relax atau gimana biar kerja kita di dalam kantor tuh nggak stres lah Iya, istilahnya nggak gitu ya. stressful. Misal contoh kita 30 menit atau 1 jam di komputer. Heeh. Saran saya 1 jam di komputer, 15 menit kita wajib untuk Keluar istirahat. ngelihat yang hijau-hijau Nah gitu ya. benar. Contoh di belakang kita dalam bekerja nih komputer ya udah kondisi dengan kita di kantor itu paling tidak lihat ke belakang. Iya. benar. Lihat yang kantor-kantor kayak gini tuh hijau-hijau aja itu udah membuat fresh otak kita. Iya, benar. Jadi mata juga nggak mumet gitu ya, Dok Mata ya. juga nggak mumet. Heeh. Ini tips untuk trik juga sekalian untuk diet nih ya saya ajarkan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Jalan kaki yang dilakukan 30 menit selama di kantor, 30 menit selama di kantor itu bisa menurunkan kadar lemak. Dengan catatan kita minum air putih memang langsung 1 liter. Oh, bukan 1 gentong ya, Dok. Bukan. Jadi itu memang triknya nih biar kita sehat. Oke. Habis itu juga kita dapat bonusnya Kurus, seksi kurus ya, langsing kurus, ya. langsing ya. Itu trik. Itu sudah dilakukan beberapa Pegawai BRKS. pegawai Bank Riau Kepri Syariah memang saya anjurkan untuk melakukan trik tersebut. Ada juga di saat jam istirahat jam 12 sampai jam 1 misal. Wow, enggak Ajarkanlah nge-gym saya bilang. Oh, nge-gym. Aku Nge-gym kira aja, nanti paling diajak ini jalan keliling menara. Yang ada ini gosyong. Panas, Dok. Nah, dan juga kalau bisa disempatkan waktu berjemur. Paling tidak tuh 9 sampai jam 10. Oh, buat Karena- dapat matahari pagi. Karena vitamin D kita butuhkan. Vitamin D, Apalagi benar. zaman-zaman sekarang kan zaman Covid nih. Ya masih ada Covid ini ya. Itulah dia harus kita atur ya. Tadi sudah yang pertama pola makan untuk sehat mental, yang kedua air putih ya. Yang ketiga olahraga sudah diajarkan, sudah dikasih tipsnya. Yang keempat yaitu paling penting itu doa. Oke. Yang benar ya. Itu yang paling penting Paling ya, penting Dok doa. ya, doa. Doa setiap kita melakukan aktivitas. Betul. Itu kalau menurut saya kayak gitu. Doa yang paling penting. Dokter biasanya doanya apa nih? Ya Allahumma laka sumtu. Nggak Doa mungkin ya. buka puasa, Ya, Dok. doa kita tetap doanya itu ya Iya, benar gimana itu. kita berdoa bepergian dengan bagaimana kita masuk ruangan ya itu aja sih Iya, doa. benar. Bercanda, Dok, bercanda. Oke, jadi viewers semua, tadi kita udah dapat beberapa tips dan masukan nih dari Dokter Yoke, gimana kita memulai hari itu agar bersemangat, agar sistem endokrin di dalam tubuh kita itu mengeluarkan namanya hormon dopamin. Yang membuat kita bahagia, Iya. jadi tidak stressful. Jadi ketika bekerja itu kita dengan keadaan fisik dan mental yang sehat, Benar. sehingga produktivitas pun akan meningkat. Meningkat. Begitu ya, Dok ya. Tadi udah ada beberapa tuh tipsnya, coba dicatat lagi. Diulang ya. Sebenarnya simple tadi ya, Dok. Kalau Simple, saya sangat lihat gitu kan, ini kayaknya memang kita dari diri pribadi dulu harus yakin bahwa kita ingin sehat nih, Nah. secara fisik dan mentally. Jadi kita harus menyiapkan pola makan yang baik untuk tubuh kita, menyempatkan waktu untuk berolahraga, Ya. dan jangan lupa untuk minum air putih yang banyak gitu. Boleh sih minum yang lain, kayak kan ada orang yang tea person, Ya, coffee benar. person, Iya. bukannya nggak boleh ya, Dok? Bukan nggak boleh, Nanti tapi- gila kalau nggak boleh itu. Saya pengopi juga. Nah iya kan? Cuman kita harus atur. Makanya saya bilang tadi kondisikan kopi itu lebih sedikit dibandingkan air Air putih. putih, Jadi air benar. putih diperbanyak, kopi dipersedikit. Nah, Jadi, iya. Itu aja pengaturannya. Itu dia pengaturannya. Biar apa tadi? Biar kita kembali ke pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Jadinya kita juga produktivitasnya tuh meningkat gitu di Meningkat, kantor nah. gitu. Seru banget ya, Dok ya. Yes. Udah banyak nih kita dapat tips dari dokter gimana caranya buat sehat dan bersemangat ke kantor. Yes. Nah, tadi paling menarik banget tuh adalah poin keempat, yaitu terkait doa. Ya kan? Itu adalah obat paling mujarab katanya. Iya, benar. Iya Karena nggak sih? Iya, karena kondisi kalau kita ya berdoa namanya gini, kita balikan ke arah yang sehat mental tadi. Iya, Karena benar. Itu ke dengan mindset kita ya. Mindset kita, semuanya ke mindset kita. Mental kita bagus,
kita doanya juga kita apa istilahnya itu agama kita juga kuat, Benar. pikiran kita juga terjaga. Nah, Apapun bekerja kita, apapun yang kita lakukan, itu pasti kesehatan kita terjaga. Iya. Makanya Tetap saya bilang yang waras terakhir, itu tetap emang butuh waras. tips dan trik dari diri sendiri Diri juga. sendiri. Dan yang paling besar justru itu doa. Karena Makanya itu saya langsung masukkan kepada yang kuasa. Nah, benar. Itu dia paling penting. Nah, itu dia nanti itulah yang menimbulkan mindset yang tadi ya. Ya. Positive thinking, juga lingkungan kerja yang positif, Ya. terus how manage your stress management gitu kan. Hmm. Jadi bisa dipilah-pilih gitu. Nggak melulu tuh kita tuh merasa yang paling paling lelah aja, Benar. paling stres aja, paling banyak masalah aja. Nggak melulu gitu ya, Dok ya. Itu dia. Kuncinya dari sehat mental itu yang Mbak sebutkan tadi. Iya, benar. Karena kebanyakan pegawai itu stresnya karena itu. Udah. Benar. Intinya di situ aja. Iya. Kita balikin, penyakit timbul karena kondisi mental kita nggak bagus. Iya, itu Benar dia ya? balik lagi ke sana. Balik lagi ke sehat mental tadi. Karena memang saya dari dulu jargon saya mau di Instagram, boleh lihat Instagram saya. Jargon saya itu sehat mental, sehat banget. Kalau kita mental nggak sehat, kita nggak akan sehat. Nah, itu yang Benar paling ya? penting memang sehat mental dulu Sehat deh. mental. Yang lainnya bakal ikutan sehat gitu ya, Dok ya. Dompet pasti. sehat nggak, Dok? Harus sehat. Harus sehat. Nah, kalau misalnya sehat fisik, Oke. itu kan bisa diinfuse dengan vitamin. Oh. Kalau sehat mental ya itu tadi vitaminnya adalah doa dan ibadah, Doa dan ibadah. kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Amin. Nah, ini terkait sehat fisik nih, Dok. Iya. Sekarang tuh lagi hype banget, lagi tren nih. Teman-teman saya pegawai Bank Riau Kepri Syariah semenjak Covid melanda, sedikit-sedikit ke klinik. Aku nggak tahu mau ketemu dokter atau mau infuse vitamin. Memang ini salah satu program di saya dari awal saya masuk itu memang saya melakukan yang namanya itu di zaman yang kondisi amburadul kesehatannya, Iya, benar. cuaca tidak menentu, Nah, benar ditambah banget. juga kondisi maaf kata Covid yang melanda kemarin. Jadi untuk memanage atau istilahnya itu kita Memprotek diri. diri tubuh kita itu dengan cara Istilah infus kedokterannya apa vitamin. tuh, Dok? Saya bilangnya memang tetap infus vitamin. Oke. Jadi untuk infus vitamin ini maksud dalam arti jika kita melakukan yang berlebihan ya jadi racun. Apapun itu yang berlebihan pasti jadi racun. Tidak baik ya. Tidak Itu baik. barusan saya mau tanya, Dok, gitu. Itu aman nggak kira-kira gitu? Dan memang disarankan nggak sama dokter sendiri yang ahlinya nih? Oke. Karena saya termasuk salah satu yang dikenalkan infuse vitamin itu lah Dokter Yoke Ramanda. Imun booster. Imun booster istilahnya. Jadi waktu itu saya datang kondisi lagi nggak fit, Dokter Yoke menawarkan itu. Dan Benar. pertama kali saya di infuse vitamin itu oleh Dokter Yoke. Hasilnya? Langsung segar kembali. Benar kan? Makanya saya bilang tadi, imun booster itu adalah protek dalam arti dia itu menangkal yang namanya radikal yang penyakit tadi. Nah, diprotek dulu sama dia. Oh, ini ada penyakit. Timbul pun kita penyakit langsung di-cut sama dia. Benar. Yang namanya imun booster. Nah, cara pemakainya itu yang paling saya sarankan dalam sebulan itu paling tidak itu dua kali aja. 2 kali. Ya, karena pun kita imun booster di sini kita tidak memakai yang obat-obatan yang tidak ada BPOM-nya. Ini kita masalah BPOM kan. Jadi kita harus ada yang BPOM-nya kuat dan juga kita tidak melulu dengan injeksi. Kita memakainya itu infus. Jadi dicampurkan dengan infus ditambah vitamin. Jadi kondisi tubuh kita juga dimasukkan cairan infus dan juga ada multivitaminnya yang lengkap karena memang kondisi harus ada yang memprotek dari si penyakit. Itu sih tujuan saya. Intinya 2 kali dalam sebulan kalau saran saya. Sekalipun dalam sebulan itu alhamdulillah udah bagus dengan kondisi seperti ini. Oke, itu dia viewers semua. Jadi salah satu buat menangkal musim yang pancaroba ini. Nah. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas banget ya, Dok. Hujan Tidak panas menentu. dingin ini. Panas dingin seperti suasana hati kayaknya. Bahayanya sih. Jadi disarankan setidaknya minimal maksimal 2 kali dalam 2 kali sebulan. dalam. Tapi kalau saya pribadi sih saya termasuk penganut yang tidak condong langsung ke obat-obatan. Benar. Saya tuh agak-agak paham tua gitu, Dok. Tujuh yang bahasanya sangat sakit banget tadi. Jadi gini, yang namanya orang nggak tahan, yang namanya penyakit benar. yang sudah kita tidak tahan dan tidak bisa kita tangani, ya terpaksa dengan harus berobat. Benar, itu Karena kalau udah apa? nggak tahan banget. Kita tidak tahu penyebab penyakit ini apakah dikarenakan sesuatu yang bahaya atau tidak. Lebih baik kita periksakan, benar ya? Iya, Jadi benar. kondisikan tubuh, misalnya demam,
Demam kita bisa oke dengan orang biasa minum air putih yang banyak. Ya, dengan putih yang banyak, buang air kecil. Nggak, dengan obat demam pun kita bisa turun. Tapi kalau sudah demamnya lebih dari 2 hari kan, ini ada sesuatu nih. Jadi itu yang kita bilang harus berobat. Nah, Ya, itu harus tadi berobat. ya. Itu saya bilang. Coba didengerin lagi tuh, apa tips dan trik dari dokternya buat menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, ini dokter dapat surprise nih dari tim saya nih. Alhamdulillah. Tadi kita udah ngomongin kesehatan dan gimana menjaga kesehatan fisik dan mental tadi. Salah satunya minum air putih yang banyak. Nah, itu udah digadang-gadangkan juga sama manajemen kita buat setiap karyawan-karyawati DRKS jangan lupa bawa tumbler masing-masing dari rumah. Karena dokter mungkin belum punya nih tumbler BRKS Syariah nih. Kita mau ngasih, tolong dong tim. Nah, ini kece badai loh, Bagus ya. tumblernya. FYI dok, aku sendiri belum punya nih. Kata timku tadi cuma 1 dan bolehnya buat dokter. Demi dokter aku rela deh. Ini dipakai ya dok ya. Iya nih, saya ambil ya. Ini salah satunya. Ini kemungkinan isinya paling tidak 500 ml. 500 nggak sampai. Berarti harus di reload sampai 4 kali ya dok. 4 kali. Biar sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Yuk, terima kasih. Oke, terima kasih ya Dokter Yoke Ramanda buat waktunya buat bincang seru dan sehatnya di hari ini. Dan ini tim saya langsung memunculkan ide seketika gitu, ketika podcast ini berlangsung, mungkin ini akan menjadi rutinitas bulanan kita untuk kita obrolin soal kesehatan nih, kesehatan pegawai, baik itu secara fisik atau tadi kesehatan mental. Jadi kita akan kupas lebih tuntas di BRK Sehat selanjutnya. Oke, bener ya Pak Produser ya. BRKS Sehat. Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol seru lagi dengan Dokter Yoko ataupun dokter-dokter yang lain yang bertugas di klinik Amanah Rio Kepri. Oke semuanya, viewers semuanya, terima kasih banyak atas attentionnya semua. Semoga informasi yang kita berikan berdua ini bermanfaat buat viewers semua dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.